Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Pada sebuah acara bagi-bagi sedekah di area Nganjuk City, terdapat babang bernama Raka dan istrinya bernama Putri yang sedang melakukan pembagian sembako. Hitung-hitung bisa GB pahala karena memang 10% dari rezeki yang kita dapatkan harus dipakai sedekah. Anjas. Semoga bermanfaat. Setelah bagi-bagi giveaway, kini Raka pun berangkat kerja dan meninggalkan si bocil ngep-ngep bersama maknya padahal baru aja diajak login FF mabar satu keluarga. Mata udah gak pernah makan bareng lagi sama kita. Di sisi lain, terdapat babang bernama Sigit Rendang yang sedang terkena baku hantam oleh para barudak preman akibat kagak bayar hutang. Namun untung datanglah emak Sigit yang melerai dan sungguh bagongnya ia ketika tahu jika anaknya memiliki hutang yang mantap jiwa. Utang dia tuh sebesar 50 juta. Mendengar babang Falcon ini berkata seperti itu, si mak langsung menelpon anak satunya lagi yang ternyata adalah Putri. Hasil mengetahui adiknya dalam masalah, Putri langsung ke TKP untuk membayar hutang karena hanya mengandalkan ChatGPT. Hutang plus bunganya sebesar 50 juta. Ini ya. Anjas, utang 50 juta pun kelar karena ada AI untuk menipu membuat bukti transferan palsu. Hati-hati aja kalian, bagi yang punya usaha. AI sekarang menyeramkan cuy. Di sana Sigit Rendang pun jujur jika ia melakukan pinjol untuk melakukan depo sampai rungkat dengan bermain judol. Tapi meskipun udah diberitahu jika judol bisa bikin sengsara dan meningkatkan rasa ingin menggantung diri, aduh. Sigit itu minjem online untuk main judol. Ini kan kalau kalah, kalau menang kan beda cerita, Bu. Beginilah guys, kata-kata para pecandu judol, blok. Nah malam harinya Putri pun sampai ketiduran menunggu suaminya pulang kerja bahkan sampai jam 2 pagi. Buset, kerja apaan anjing sampai jam 2 pagi? Dimana ketika datang, Kamu pasti capek sini, tasnya bawain. nah ini mencurigakan nih. Karena curiga, Putri pun menanyakan tentang perusahaan Raka bergerak di bidang apa, namun Raka malah mengalihkan pembicaraan dengan alasan capek mau istirahat. Lagian, interview suami jam 2 pagi. Di hari yang sama, ada sebuah sindikat yang sedang bermain warnet dan mendapati orang yang mencurigakan di luar rumahnya. Alhasil ia pun menelpon bosnya yang ternyata bosnya adalah Raka untuk segera balik ke kantor. Buset dah bang. Karena ternyata pekerjaan Raka sebagai bandar judai dan orang misterius itu kemungkinan adalah Intel. Si Sigit login judol ternyata yang punya situs judol kakak iparnya saat. Nah di rumah, Putri yang kepo apa isi koper Raka, ia pun mencoba mengunboxingnya meskipun sulit. Dan saat mengetahui dalamnya berisikan uang, Putri pun terbagongkan. Apalagi melihat saldo di buku rekeningnya sampai 3 miliar. Buset, gua sumpahin lu semua punya tabungan segini ya. Keesokan harinya saat Raka OTW kerja, dari belakang ia pun diikuti oleh Putri dengan memakai jasa pansa ember. Dan saat udah sampai di wilayah yang katanya bukan perkantoran, melainkan sebuah ruko kosong seperti habis terkena jajah, Putri pun mendengar percakapan bahwa situs judol mereka udah kena lacak pihak berwenang. Bos, situs judol kita diincar polisi. Hilih, berantas satu tumbuh 1000. Di sana Putri pun kaget mengetahui ternyata selama ini uang yang dipakai bagi-bagi sedekah adalah uang babi alias haram. Setelah mengetahui pekerjaan Raka sebagai bandar judol dan tak berselang lama, Putri pun langsung pulang dengan bernangis ria karena mengira menikahi seorang sultan, ternyata Sultan Karbitan. BTW, kenapa lagunya kayak gini anjing? Kala itu dari luar datanglah emak Putri yang membuat Putri terpaksa mempending pernangisan rianya, yang dimana kedatangan Sima untuk membagi secercah rendang dan bumbu nasi padang khas Banjar miliknya untuk buka puasa nanti malam. Hitung-hitung kemarin udah mau melunasi hutang si anak beban. Tapi saat melihat mata Putri sedikit ada bisulnya, Putri pun beralasan jika tadi tak sengaja mengkokop polusi udara di pasar padahal hasilnya habis nangis. Namun Sima pun percaya karena mau nangisin apa lagi cuy? Suami baik, uang banyak, rumah segede gaban, begitulah ucap Sima dalam hatinya. Nah malam harinya saat Raka pulang, kini saatnya Putri melimpahkan segala unek-uneknya dengan mengerosting kerjaan Raka secara terang-terangan. Karena kalau diam-diam itu namanya rapat bagi para pejabat. Anjas. Meskipun udah ketahuan, ternyata babang Raka masih tetap sabar tanpa mengeluarkan kata-kata kebun binatang apalagi bacotan seperti player ML. Karena semua yang dilakukan ini untuk kebahagiaan istrinya termasuk juga anaknya.
Target market judol emang warga Wakanda yang mengira kaya secara instan itu nyata cuy. Alhasil mendengar tutur dari Raka membuat Putri seketika kesurupan jurikas nganjuk. Keesokan harinya, setelah tahu usaha membabikan suaminya, kini terpaksa Putri harus turun tangan mencari rejeki yang halal, bukan menjadikan uang haram itu menjadi uang halal dengan cara money laundry yang sangat rapi amat, melainkan mengajukan lamaran sebagai guru ngaji di pesantren dan untungnya keterima. Di hari itu juga Putri langsung memberikan tutorial di pesantren cara menjadi makhluk ciptaan Tuhan secara benar dan tidak secara ugal-ugalan seperti suaminya. Sedangkan di sisi lain kerjaan Sigit masih sama, yaitu menjadi beban keluarga dengan ngemaling perhiasan emak. Ngapain kamu pegang kalung ibu? Balikin. Tapi sayangnya keciduk. Yang dimana karena keciduk si Sigit langsung kabur dari sana tak peduli dengan emaknya yang udah ngereok kagak karuan. Dan di siang harinya buset dah, bisa-bisanya login judol panas-panesan. Kala itu Putri yang datang ke rumah Sigit, ia pun melihat adiknya yang lagi mabar kakek Zeus yang tentunya saat baru login uang itu langsung masuk ke tempat Raka. Anjas. Jadi gini toh penampakan admin judol. Tak berselang lama, builder Raka pun membawakan seorang selebgram untuk mempromosikan situs kakek Zeus buatan Raka. Nyari masalah. Dia kagak tahu seberapa ladusing besutan Wakanda gencernya nangkep selebgram yang endorse judol cuy. Apalagi selebgramnya woman beuh. Kasus koruptor tuh bisa dilupain sama dia. Canda gua canda. Sepulangnya dari kantor, Raka pun mengerosting adik Putri yang kecanduan situs judol buatannya. Sering menang atau kalah? Tapi dari belakang mereka pun kagak tahu ada mak Putri yang ngespon secara tiba-tiba, sehingga si mak pun jadi tahu jika selama ini kekayaan menantunya didapat dari pengdepoan para warga yang goblok-goblok mengira kaya bisa hanya dari pencet-pencet layar HP. Blok. Mengetahui menantunya kerja sebagai bandar, kini Putri disuruh rapin barang-barangnya dan tinggal kembali ke rumah maknya. Aduh, di rumah suami ketemu bandar, di rumah emak ketemu pengguna. Apa bedanya? Di hari itu juga akhirnya mereka pindah ke rumah muda Putri dan si bocil fans berat Sipa ini masih kagak tahu jika ia akan terkena broken home. Di sana mak Putri pun memberikan rekomendasi untuk lapor polisi bukan supaya agar ada kerjaan, melainkan supaya menghilangkan kecanduan adiknya sebagai penikmat judol sebelum adiknya terlihat menggantung di kamar menggunakan tali jemuran. Namun Sigit yang tahu jika bandar judol adalah kakak iparnya sendiri, ia pun langsung mengerosting kelakuan kakak iparnya yang udah berhasil membuat lustrik setiap kali login. Dan kini ujung-ujungnya Sigit langsung gas OTW rumah Raka untuk meminta kemenangan. Di sisi lain Raka yang gue kira orang setia dan rela berkorban demi anak, sekarang udah menemukan serabi Bandung terbarunya, yaitu selebgram yang mempromosikan situs judolnya. Bahkan di sana Bintang malah memuji Raka yang seharusnya kagak ditinggal oleh istrinya, melainkan dipelihara karena merupakan aset berharga yang bisa mendatangkan miliaran cuan. Padahal semua ini saya lakukan buat dia. Kalau semua ini lu lakuin buat dia, lu kagak main cewek, Sat. Kala itu Raka pun kembali ke masa lalu, masa-masa susahnya nyari kerja dan terpaksa harus ngojol. Bahkan untuk makan tiap harinya Raka harus membuka jasa pusreng. Dan oleh karena kemiskinan ini, makanya Raka bertahan menjadi bandar judol. Jadi bandar sesuai market emang pas banget ya. Beberapa hari kemudian kini Bintang mendatangi Putri di sekolah anaknya untuk membuat mental Putri menjadi tenggelam sampai ke inti bumi dengan salam openingnya. Aku Ega, pacarnya Fahmi. Bahkan Bintang merekomendasikan Putri untuk segera meninggalkan Raka. Kocak gaming banget anjing, yang istri sah siapa, yang pelakor siapa. Mengetahui Raka punya pacar baru, kini Putri langsung mendatangi Raka di rumahnya. Tapi Raka yang merasa kagak ada hubungan spesial dengan Bintang, cuma cinta satu malam, tentunya hal itu membuatnya bagong. Sehingga Raka yang kesal karena rumah tangganya dikomeng acak-adulkan oleh seorang selebgram incaran ladusing, ia pun langsung melabraknya ke kantor sampai keluarlah kata-kata kejujuran dari cangkem Bintang binatang. Karena saya suka sama kamu, bos. Namun sayangnya si Raka malah mengakinya dari sana sampai seorang builder bernama Johnny pun terlihat kesal dengan Raka karena ia memiliki perasaan dengan Bintang. Walah-walah, cinta segitiga bermuda cuy, entar aja hilang salah satunya. Di sisi lain saat anak Putri pulang, ia pun tiba-tiba diculik bagaikan uang rakyat oleh Bintang yang bekerja sama dengan Johnny. Tapi untung seorang bocil FF member seguilnya berhasil melihat kejadian ini, sehingga Putri yang baru datang langsung mengejar mobil ember yang membawa anaknya, meskipun tentunya ujung-ujungnya kagak kekejar. Ya elah, sekolah elit punya satpam asyunglit.
Hari itu juga Putri langsung datang ke rumah Raka untuk minta lontong. Dan akhirnya si maling dengan kaos kaki di kepala modal dibolongin doang langsung mengirimkan sebuah video ala-ala penyanderaan. Asik. Yang dimana pelakunya minta tebusan 1 miliar dan bukannya lapor ladu singa gara ada kerjaan. Si Raka malah mau-mau aja karena ancamannya si anak akan dikirim ke Kamboja untuk dididik dari kecil jadi admin judol. Wah, dikasih kursus berbuat dosa sedari kecil. Kala itu Raka dan Putri COD-an membawa uang 1 miliar, tapi setelah saling serah terima barang, tiba-tiba Raka melakukan aksi actionnya, cuman minusnya gerakannya sangat lambat. Beginilah efek jika jarang olahraga, guys. Ketika dibuka, Raka pun bagong karena pelakunya adalah buildernya sendiri, yaitu Johnny S. Papa. Namun untung anak mereka berhasil selamat, include dengan uang 1 miliarnya. Bentukan penjahat jika tak belajar tutorial menjadi penjahat. Nah, malam-harinya Raka pun terbangun. Anjas. Dan juga sebuah ular kobra anak buah Panji, tapi saat ingin dicotot, ternyata itu semua hanyalah mimpi, sebuah mimpi yang menyuruh Raka untuk tobat. Keesokan harinya Raka menanyakan tentang mimpi itu ke Pak Ustadz, hingga dari cerita Pak Ustadz itu akhirnya membuat Raka mau bertobat. Dilihat dari ia melakukan wudhu dan sholat bareng Pak Ustadz. Bahkan saat perjalanan pulang, Raka kembali mengingat kata-kata dari Pak Ustadz. Meskipun karena masih sedikit ragu, kini ia pun dihadirkan sebuah kecelakaan yang mantap jiwa, sampai membuat mobilnya terbakar dengan efek yang begitu realistis. Baru kali ini mobil pelan terus nabrak bisa keluar api langsung meletup, cuy. Di pagi harinya sebuah berita pun meliput kecelakaan Raka dan itu ditonton oleh Putri bersama emaknya. Dan mengetahui itu, Putri tentunya belum siap ngejanda permanen karena baru aja merujuk menggunakan uang haram itu untuk buka usaha. Kini Putri pun langsung datang ke TKP karena kata warga sana si Raka belum ditemukan, yang kemungkinan besar Raka udah diaben bersama mobilnya. Keren banget, cuy. Make mobil asli buat adegan ginian. Niat bener tumben ikan terbang. Putri yang pingsan, akhirnya ia pun udah sadar dan terkapar lemas di puskesmas. Meskipun berita mengenai Raka belum juga ditemukan, namun di sisi lain Raka pun terlihat dibawa ke sebuah ruangan oleh Wanjay Hengkel, cuy. Kala itu seorang Hengkel FF berusaha memberikan visualisasi bentukan neraka karena rupanya Raka sedang berada di neraka sedangkan badannya di dunia manusia lagi disembunyikan oleh dedemit besutan nganjuk. Wow, real banget ya guys. Chroma key-nya kagak rapi, cuy, kelihatan banget potongannya. Saat Raka terbangun, Raka pun ternyata udah berada di rumah sakit dan langsung menyuruh dokter untuk mengabari keluarganya karena takutnya nanti Putri udah kedulu mencari rudal yang lebih baru. Di sisi lain, Sigit Rendang nampaknya masih bermain judol dan masih tetap mengalami lost track sampai membuat jurik di dalam dirinya pun bangkit. Bentukan beban keluarga yang bentar lagi meet and greet dengan tali jemuran. Sementara di luar tiba-tiba si Gundul datang lagi, bahkan 2 gundul, buset, ipin-ipin semua. Upinnya mana bang? Yang dimana kedatangannya untuk menghajar Sigit akibat kagak bayar tagihan pinjol. Mengetahui adiknya punya utang pinjol, terpaksa Sima harus memberikan sisa perhiasannya demi keselamatan Sigit. Dan saat para preman pulang, Sigit yang kena makian oleh kakaknya, ia pun memutuskan untuk pingsan. Saat Putri di rumah sakit, ia pun mendapatkan kabar dari dokter jika Raka masih hidup, jadi pesannya jangan nikah dulu karena bapak bagi anak-anaknya masih utuh terselamatkan. Alhasil mendengar itu, Putri dan anaknya langsung menjenguk si Raka, bahkan anaknya menyaksikan bapaknya dengan memakai selang bensin untuk pertama kalinya. Singkat cerita, saat Raka udah pulang, kini ia pun mau GB pahala bareng dan mengaku udah tobat. Terlebih lagi kini Raka bukan tinggal di rumahnya melainkan di rumah mertuanya yang sederhana mirip seperti rumah di Minecraft. Karena katanya mulai besok Raka akan menyerahkan diri untuk ditahan. Loh. Kalau gitu nggak ada usahanya dong para ladusing. Keesokan harinya, aduh. Selamat siang Pak, saya ingin menyerahkan diri. Bang, tobat aja bang, nggak usah nyerahin diri, buset dah. Dimana Raka juga memberikan seluruh info tentang buildernya agar ada teman saat di penjara sehingga polisi langsung berbisik ke rekannya. Kalian tahu kan apa? Sementara di markas judol, kini para polisi datang untuk menggerebek para admin judol dan berhasil menggerebek para adminnya. Sementara Johnny dan Bintang berhasil kabur dari sana, tapi
Tiba-tiba ia pun kecebur sebuah sumur tua yang dulu Belanda pernah pasang untuk menjebak para muda-mudi Wakanda Raya, di mana akibat kagak ada yang nolongin, kini mereka pun staycation secara permanen di sana sampai akhirnya besok saat seorang pencari jejak petualang datang, Ini tas siapa ya? mereka pun menemukan 2 mayat yang udah mengambang. Setelah kematian mereka, film pun melompat ke 5 tahun kemudian, di mana Raka pun udah bebas dari penjara. Lah, apaan cepet bener bang? Lu kan bukan koruptor, Karena film ini akhirnya ditutup dengan Raka yang memulai hidup dari nol seperti isi bensin bareng Putri dan keluarga besarnya. Tamat?